Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, dan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang metode simplex. Ya, metode simplex ini adalah bagian dari kita dalam belajar program linear ya. Baik, apa sih itu metode simplex? Metode simplex adalah salah satu metode lain yang bisa kita gunakan untuk memecahkan persoalan program linear, baik untuk dua variabel maupun banyak variabel. Jika sebelumnya adalah metode grafik, ya grafik itu bisa digunakan untuk hanya untuk persoalan program linear yang dua variabel saja. Kalau untuk simplex maka bisa lebih dari dua variabel. Ya, di metode simplex juga kita akan mendapatkan atau kita akan sama-sama mengetahui bahwa nanti kita menggunakan teknik iterasi. Iterasi itu merupakan perhitungan-perhitungan yang kita ulang-ulang terus sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya pada metode simplex ini nanti kita akan merubah pertidaksamaan yang ada di model umum program linear menjadi sebuah persamaan dengan penambahan variabel buatan. Nah, seperti apa cara menyelesaikan dengan metode simplex? Ya, secara umum langkah atau metodenya ada 4. Yang pertama adalah buatlah persoalan ke dalam model umum program linear. Jadi jika ada soal cerita, maka kita buat dulu ke dalam persamaan umum program linear atau modelnya ya. Ya, jadi intinya bahwa nanti ya setelah kita mendapatkan fungsi kendala dan fungsi objektifnya, ya langkah kedua adalah kita mau rubah fungsi kendala dan fungsi objektif tersebut ke dalam model simplex. Nah, seperti apa nanti model simplexnya, nanti kita langsung saja bahas di contoh soal. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung formulasikan, kita pindahkan semuanya ke dalam tabel simplex ya. Dan yang terakhir lah, lakukan iterasi sampai bisa mendapatkan hasilnya atau nilai yang optimum, baik maksimum ataupun minimum, tergantung dari soal. Oke, kita langsung saja ke contoh soal ya. Baik, di sini ada sebuah contoh soal yang mana ini sudah berwujud bentuk umum dari program linear ya, di bawah sini. Ya, ini adalah fungsi kendalanya dan ini adalah objektifnya ya. Bentar. Ya, ini adalah fungsi objektif. Nah, bagaimana kita bisa merubah ya ke dalam bentuk simplex ya. Nah, pertama-tama karena di sini ada dua variabel saja, x dan y, maka kita akan menambahkan variabel buatannya itu sebanyak 2 buah. Saya katakan bisa di sini nanti simplex 1, S1 dan S2. Nah, untuk persamaan 1 ya, untuk persamaan yang pertama atau maka dia akan menjadi seperti 4x plus 2y plus S1 sama dengan 60. Nah, ini kenapa dia S1? Karena ini adalah fungsi kendala pertama ya. Maka saya kasih tambah S1. Kemudian untuk yang berikutnya 2x plus 4y plus S2 sama dengan 48. Nah, untuk yang ini terakhir, ini batas biasa, jadi ini hanya kita tuliskan saja seperti ini. Nah,
Seperti ini untuk fungsi kendalanya ketika dibuat ke dalam model simplex. Selanjutnya kita akan membuat fungsi objektifnya ke dalam model simplex. Jadi karena di sini ada dua buah variabel dan ini adalah fungsi objektif, maka sebenarnya kita menambahkan terlebih dahulu di sini S1 dan S2. Walaupun nilainya sebenarnya dia masih 0 ya. Jadi di sini 0 S1 dan 0 S2. Nah, untuk mendapatkan model simplexnya kita cukup dengan memindahkan ruas ke ruas kiri semuanya sehingga menjadi Z sama dengan Z min 8x min 6y min S1 min S2. Nah, seperti itu ya. Walaupun ini nilainya masih 0 ya. Sama dengan 0. Nah, silakan bisa cermati terlebih dahulu untuk model simplex atau bentuk simplex dari fungsi kendala dan fungsi objektifnya. Nah, baik, kalau sudah ya, sini saya kasihkan 0 dulu ya. Nah, ini ya, oke. Walaupun sebenarnya juga nggak usah pakai 0, nggak apa-apa. Baik, kita langsung menuju ke tabel simplexnya. Nah, di sini kita masukkan konstanta-konstanta dari masing-masing variabel yang ada pada masing-masing fungsi. Di sini fungsi Z-nya adalah fungsi objektif, maka kita masukkan saja variabel X-nya tadi adalah min 8. Jadi ini kita gunakan model simplex ya. Terus variabel Y-nya adalah min 6. Terus S1-nya 0, 0. Nilai NK itu adalah nilai kanan atau nilai setelah sama dengan ya. Jadi yang sebelah kanannya masih 0. Oke, sekarang yang S1 itu adalah fungsi kendala pertama. Jadi 4, 2, S1 nya tadi 1, S2 nya nggak ada 0, dan NK nya adalah 60. Selanjutnya yang fungsi kendala kedua adalah 2, 2x, 4y, S1 nya nggak ada 0 dan S2 nya 1 ya. Dan nilainya sama dengannya adalah 48. Oke, sini kita sudah mendapatkan langkah pertama dari tabel simplexnya. Nah, kemudian ya, dari tabel simplex ini kita cari terlebih dahulu ya, adalah kolom kunci. Kolom kunci. Ya, untuk mencari kolom kunci ya, kita cari variabel yang paling kecil ya, yang paling kecil. Di sini ternyata yang paling kecil adalah min 8 ya. Oke, jadi min 8 adalah yang paling kecil. Nah, maka kolom ini akan menjadi kolom kunci. Nah, oke. Selanjutnya setelah menentukan kolom kunci, kita cari baris kunci. Nah, cara menentukan baris kunci adalah kita nanti akan mengisi indeks. Indeks itu dibuat atau dihasilkan dari NK dibagi dengan kolom hasil dari kolom kunci. Jadi di sini misalkan 0 dibagi min 8, dia ini ya. Jadi kenapa? Karena dia Z-nya ya. Jadi kita lihatnya adalah yang ini, fungsi kendalanya.
Nah, di sini 60 dibagi 4, 15. 48 dibagi 2, 24. Nah, dari hal ini bisa dilihat bahwa untuk kolom kunci ya adalah dicari yang paling kecil nilai indeksnya. Nah, nilai indeks yang paling kecil adalah 15. Sehingga ini adalah baris kunci ya. Ini adalah baris kunci. Oke. Jadi kalau kita buat ini adalah nilai terkecil. Dan baris kunci itu adalah indeks terkecil. Nah, ya baik teman-teman, kalau tadi sudah kita mendapatkan ini ya tabelnya yang sudah kita dapatkan. Ini adalah kolom apa namanya? Kolom baris kunci, kolom kunci, dan ini adalah baris kuncinya. Nah, baik, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat baris kunci baru ya. Jadi ketika S1 menjadi baris kunci baru, maka karena tadi S1 adalah miliknya jadi S1 adalah variabel tambahan pertama, maka kita akan rubah menjadi X atau variabel yang pertama. Nah, untuk mengisinya ya, X itu di sini ada 4 ya. Jadi 4 itu merupakan angka kunci. Ini angka kunci. Angka kunci untuk yang ini kunci. Kenapa? Karena dia merupakan pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, untuk mengisi baris kunci yang baru, ini kita menggunakan angka kunci. Nah, rumusnya untuk baris kunci yang baru adalah nilai kunci lama dibagi angka kunci. Jadi ini nanti setiap semua baris ini ya, sampai S2 aja, nanti tidak usah sampai NK. Cukup sampai S2 ini akan dibagi dengan angka kunci yaitu 4. Jadi 4 dibagi 4 1, 2 dibagi 4 setengah, 1 dibagi 4 seperempat, ini 0, dan sini adalah 15. 15 itu ternyata dari NK. NK ini 60 ya, di sini 60 ya, bukan yang ini ya, bukan indeksnya. Jadi 60 dibagi 4, ini ketemunya 15. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengisi baris yang lain, caranya juga tidak sulit. Yang pertama adalah nilai dari baris pertama ya, setiap baris ini dari Z maupun S2, nilai dari baris pertama ini nanti dikurangi dari hasil perkalian antara nilai dari kolom kunci yang ada di Z atau S2 ya di sini dikali dengan baris kunci yang baru. Jadi misalkan di sini ini kan nilai Z-nya yang pertama adalah min 8. Min 8 itu dikurangi dari min 8 dikali 1. Jadi min 8 kurangi min 8. Temunya adalah 0. Selanjutnya di sini ya, untuk nilai Y-nya di Z ini min 6. Min 6 dikurangi min 8 dikali setengah. Jadi kita menggunakan ini ya, nilai kolom ya. Nilai kolomnya berdasarkan barisnya. Kalau barisnya Z berarti nilai kolom baris Z. Kalau S2 nanti nilai kolom dari S2. Jadi untuk nilai Y-nya min 6 dikurangi min 8 kali setengah. Min 8 kali setengah adalah min 4, min 6, min 4. Berarti ketemunya adalah min 2. Nah, selanjutnya sini 0 dikurangi min 8 kali seperempat. Ini seperempat ya teman-teman ya. Nah, min 8 kali seperempat itu min 2. 0 min 2 berarti 2. Kemudian untuk yang S2 0
kurangi min 8 kali 0, 0 kurangi 0, 0. Kemudian untuk NK nya ini 0 dikurangi min 8 kali 15, 8 kali 15 120, 0 min 120, berarti ketemunya 120. Oke, selanjutnya untuk yang S2 juga sama caranya. Di sini dia nilai kolom kuncinya untuk S2 adalah 2, maka nanti 2 adalah pengali untuk baris kunci barunya yang mengurangi nilai dari baris S2 nya. Berarti di sini 2 kurangi 2 kali 1, 2 kurangi 2 0. Selanjutnya 4 kurangi setengah kali 2, setengah kali 2 itu 1, 4 kurangi 1 3. Selanjutnya 0 ya dikurangi 2 kali seperempat, seperempat kali 2 itu setengah, 0 min setengah adalah min setengah. Selanjutnya di sini ya S2 nya di S2 1 kurangi 2 kali 0, 0, 0, 1 kurangi 0 1. Nah untuk yang NK berarti 48 dikurangi 2 kali 15, 2 kali 15 itu 30, 48 kurangi 30, berarti ketemunya adalah 18. Oke, ini adalah hasil terakhir dari iterasi pertama, tapi ini belum selesai ya. Jadi nanti kita lanjut ke iterasi yang kedua. Silahkan dicermati terlebih dahulu hasil dari iterasi yang pertama ini. Ya, kita lanjutkan untuk iterasi keduanya. Di iterasi kedua kita kembali ke awal langkahnya, kita cari terlebih dahulu kolom kuncinya. Kolom kunci adalah yang mempunyai variabel atau konstanta ya, konstanta yang paling kecil. Di sini terlihat bahwa min 2 adalah yang paling kecil ya. Nah, min 2 ada yang paling kecil, maka ini adalah kolom kuncinya. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci dengan menggunakan indeks. Karena ini Z, maka Z tidak kita hitung ya. Kita tinggal menilai X sama S2. Baik, sekarang kita akan cek 30 dibagi setengah. Ini ketemunya 15 dibagi setengah, ketemunya 30. Selanjutnya ini 18 dibagi 3, ketemunya 6. Di sini terlihat indeks yang paling kecil adalah 6, sehingga ini menjadi baris kuncinya. Oke. Nah, baik. Oke, karena tadi kita sudah mendapatkan baris dan kolom dari iterasi yang kedua, ya sekarang kita tinggal membuat baris, ini kan baris apa namanya, baris utamanya ya, atau baris kuncinya, yang ini adalah kolom kunci. Sekarang kita membuat dulu baris kunci yang baru. Seperti tadi caranya sama, nilai kunci lama dikurangi angka kunci baru. Di sini angka kuncinya adalah 3. Kenapa? Karena 3 merupakan tempat pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci ya. Nah, berarti untuk Y-nya 3 dikurangi 3. Ya. Di sini tetap ya. Oke, 3 dibagi 3 ya. Dibagi 3 berarti sini Y-nya nih 1, 0 dibagi 3 0, setengah dibagi min setengah dibagi 3 itu min 1/6, 18 S2 nya 1 dibagi 3 itu 1/3, dan
NK-nya 18 bagi 3 itu 6. Oke, jadi ini adalah baris kunci yang baru, 0, 1, min 1/6, 1/3, dan 6. Selanjutnya kita akan mengisi nilai Z-nya seperti tadi. Di sini nilai Z-nya kolom kuncinya adalah min 2, jadi patokannya nanti pengalinya adalah min 2 ya. Berarti kita dari 0 dulu, 0 dikurangi min 2 kali 0, nah ketemunya 0. Selanjutnya yang Y, min 2 dikurangi min 2 kali 1, min 2 kurangi min 2 kali 1, min 2 plus 2, ketemunya adalah 0. Selanjutnya 2 dikurangi min 2 kali min 1/6, berarti min 2 kali min 1/6 itu plus 2/6 atau 2/3. 2/3, 2 kurangi 2/3 berarti 2/3 itu kalau 2, jadi ini 6/3, 6/3 ya. Coba kita hitung dulu ya teman-teman. Min 2, min 2 kali min 6 itu 1/3, 2 kurangi 1/3 itu berarti 5/3, karena ini 6/3 dikurangi 1/3 ya. Terus selanjutnya 0 kurangi min 2 kali 1/3, min 2/3, 0 min 2/3 berarti 2/3. Nah NK nya 120 dikurangi min 2 kali 6, 12, 120 min 12 berarti 132. Selanjutnya untuk yang Y, ini di sini kuncinya adalah setengah ya. 1 kurangi setengah kali 0 berarti 1 ya. Setengah kali 0 itu 0, 1 kurangi 0 itu 1. Terus kemudian yang Y, setengah kurangi setengah kali 1, setengah kurangi setengah berarti 0. Selanjutnya 1/4 kurangi setengah kali 1/6, min 1/6 berarti ini min 1/12, min 1/12, 1/4 itu adalah berapa? 1/4-nya 12 berarti 3/12, 3/12 min 1/12 berarti 2/12, 1/6 ya. Berapa? Coba dihitung dulu teman-teman semuanya. Oke, jadi ketemunya min ini dibuat 2/12 berarti 3/12 dikurangi min 1/12 berarti 3/12 ditambah 1/12 berarti 4/12. 4/12 itu sama dengan 1/3 ya. Terus kemudian sini 0 kurangi setengah kali 1/3, min 1/6, 0 min 1/6 jadi min 1/6. Terus yang ini 15 dikurangi setengah kali 6, 3, 15 kurangi 3, 12. Oke, kita sudah ketemu nilai dari hasil iterasi keduanya, dan ini sudah cukup karena di Z ini untuk nilai XY nya sudah 0, di X sudah 1, dan Y nya sudah 1, sehingga kita bisa menemukan bahwa nilai maksimumnya atau nilai optimumnya adalah 132, dimana X nya adalah 12 dan Y nya adalah 6 ya. Nah sini bisa ketemu, ini adalah nilai maksimum dan ini adalah nilai X nya, ini nilai Y nya. Jadi kalau kita buat sini saja, berarti
Z-nya maksimum di 132 dengan X, Y-nya sama dengan 12,6. Ya, itu saja. Jadi sudah ketemu hasilnya. Silakan teman-teman bisa cek dengan metode garis ya, coba cek dengan metode garis atau grafik ya. Silahkan teman-teman bisa cek apakah nanti ketemunya benar 132 untuk nilai maksimumnya. Nah, silahkan dicoba. Terima kasih, semoga bisa dipahami dengan baik dan selamat mencoba untuk soal latihannya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.